Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan materi mata kuliah kecerdasan buatan yaitu frame dan naskah atau script. Oke. Yang pertama mungkin perkenalkan saya Isma Fadilati Zahra dengan NIM H1D023107. Saya Karel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Palevi, NIM H1D023073. Saya Rahmat Irfan Ade Buatmoko, NIM H1D023079. Saya Karel. Dan saya hostnya Legua dan Degei dari H1 118. Saya Karel salah satu. Saya Karel salah Satirian H1D023085. Oke, mungkin kita lanjut ke materi yang pertama. Ada definisi frame. Definisi frame. Frame dalam konteks jaringan komputer. Frame adalah unit data yang kirim melalui jaringan di lapisan data link. Lapisan 2 dalam model IC. Frame ini mengemas data yang akan dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain dan berisi berbagai informasi seperti lanjut. Seperti header berisi informasi kontrol seperti alamat, MAC, sumber dan tujuan seperti tipe protokol yang digunakan. Yang kedua, payload. Data sebenarnya yang dikirimkan. Yang ketiga, trainer termasuk shader yang recurrent klik yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam transmisi. Frame ini juga menjadi unit dasar komunikasi pada jaringan lokal LAN seperti internet. Frame akan dibentuk di lapisan data link dan kirimkan melalui jaringan fisik ke penerima. Karakteristik frame. Frame itu merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Frame itu memiliki slot yang menggambarkan rincian atau atribut dan karakteristik objek. Frame biasanya digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman-pengalaman. Kemudian, frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik dari pengalaman. Berikut adalah contoh dari frame gitu ya, di mana frame alat-alat transportasi itu ada jenis-jenisnya, ada transportasi darat, udara kayak gitu. Nah, kemudian frame dari transportasi ada frame macam-macam angkutan darat. Di situ ada contohnya, salah satunya adalah mobil gitu kan. Dan di dalam frame mobil ada namanya sedan gitu kan. Dan juga di dalam sedan itu ada frame juga ada jenis-jenis bensinnya gitu. Kemudian ada skrip atau naskah. Skrip adalah representasi terstruktur yang menggambarkan urutan stereotip dan kejadian-kejadian dalam sebuah konteks khusus. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, skrip menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Lanjut. Kemudian ada elemen skrip. Yang pertama ada track. Track itu variasi yang mungkin terjadi dalam skrip. Kemudian ada kondisi input. Kondisi input itu situasi yang harus dipenuhi sebelum sesuatu kejadian terjadi. Kemudian ada prop atau pendukung, yaitu objek pendukung yang digunakan dalam urutan peristiwa. Kemudian ada role atau peran, yaitu orang-orang yang terlibat dalam suatu peran. Kemudian ada scene
yaitu urutan peristiwa aktual, kemudian yang terakhir ada hasil, yaitu kondisi akhir. Oke, yang selanjutnya ada penerapan script dalam AI. Peran script dalam pengembangan AI yang pertama adalah otomatisasi proses. Script memungkinkan tugas berulang dilakukan secara otomatis, mengurangi keterlibatan manusia. Yang kedua, pemrosesan data. Digunakan untuk pemrosesan data atau cleaning transformation dan lain-lain, sebelum digunakan untuk model AI. Yang ketiga ada integrasi model AI, menghubungkan algoritma AI dengan sistem atau aplikasi lain. Selanjutnya jenis script dalam AI. Yang pertama script untuk machine learning digunakan untuk mengotomatiskan training, validasi, dan evaluasi model. Selanjutnya script untuk NLP atau Natural Language Processing, membantu dalam tokenisasi, lemmatization, dan analisis teks. Selanjutnya ada script untuk pengolahan citra, memungkinkan manipulasi data gambar untuk pengenalan pola atau klasifikasi objek. Keuntungan menggunakan script dalam AI. Yang pertama ada efisiensi waktu. Otomatisasi melalui script menghemat waktu dalam pengembangan dan menjalankan model AI. Yang kedua, kemudahan replikasi. Script dapat dijalankan berulang kali tanpa perlu intervensi manual. Yang ketiga, akurasi yang lebih tinggi. Mengurangi kesalahan manusia dalam melakukan pengolahan data atau pelatihan model. Selanjutnya ada perbandingan frame dan script. Yang pertama, frame. Penggunaan dilakukan untuk kecerdasan buatan sistem pakar NLP. Strukturnya ada slot-slot berisi atribut atau properti. Yang tiga ada fleksibilitas representasi hierarkis dan inheritance. Yang keempat tujuan mengorganisasi informasi sistematis. Saja ada script. Script penggunaannya untuk pemrograman, otomatisasi, dan pengembangan web. Yang kedua ada struktur. Strukturnya terdiri dari urutan perintah yang dieksekusi. Yang ketiga fleksibilitas, dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang keempat tujuan mengotomatisasi tugas dan implementasi logika. Selanjutnya perbedaan utama. Yang pertama fokus. Frame fokusnya terhadap representasi pengetahuan, sedangkan script eksekusi tugas. Yang kedua sifat. Sifat frame lebih statis, sedangkan script lebih dinamis. Yang ketiga fungsi. Fungsi frame strukturisasi informasi, sedangkan script menjalankan aksi atau operasi. Oke, dari pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa frame dan naskah atau script adalah dua konsep esensial dalam pengembangan kecerdasan buatan AI. Keduanya memiliki peranan krusial dalam membantu AI memahami serta merespons situasi dan urutan peristiwa dengan lebih efektif. Frame adalah struktur data yang berfungsi untuk merepresentasikan pengetahuan tentang suatu objek, situasi, atau peristiwa secara statis. Melalui penggunaan frames, sistem AI mampu mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan objek atau situasi tertentu secara efisien, sehingga memudahkan sistem untuk mengenali konteks dan memberikan respons yang tepat. Di sisi lain, skrip merupakan representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan kejadian atau tindakan dalam konteks spesifik. Dalam AI, skrip berfungsi untuk membantu sistem memahami dan memprediksi urutan tindakan berdasarkan situasi yang telah dipelajari sebelumnya. Skrip bersifat lebih dinamis dan fleksibel dalam menangani variasi situasi, memungkinkan AI mengikuti rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam skenario tertentu. Penggabungan antara frame dan script dalam AI memberikan kemampuan bagi sistem untuk mengelola informasi statis dan dinamis secara bersamaan. Dengan frame, AI memiliki dasar pengetahuan mengenai objek atau situasi, sementara script membantu AI mengelola dan memprediksi urutan peristiwa. Hal ini meningkatkan kemampuan AI untuk memahami interaksi yang lebih kompleks seperti percakapan, skenario di dunia nyata, serta berbagai aktivitas lainnya. Secara keseluruhan, sinergi antara frame dan script memainkan peranan penting dalam meningkatkan kinerja AI. Kombinasi kedua konsep ini membuat sistem AI menjadi lebih cerdas, responsif, dan mampu memproses informasi dengan lebih baik, sehingga dapat berinteraksi dengan pengguna secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang ataupun salah kata. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.